Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih hampir 500 tahun. Jadi ada kekosongan. Kita ini kemerdekaan Indonesia, dari yang namanya Indonesia merdeka sampai tahun ini aja ada orang yang nggak tahu persisnya tahun berapa. Kalau kita nggak pelajari. Tapi kalau kita pelajari, kenapa? Karena kita bukan pelaku sejarah berdasarkan katanya. Sama halnya kita nih saat ini juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita nggak pelajari, bagaimana mungkin kita kemudian akan ngikutin ajaran Rasulullah? Kemudian sudah dipelajari pun kalau nggak ada keyakinan nggak bisa. Dan keyakinan pun muncul meskipun itu hidayah Allah berikan, itu haknya Allah. Tapi ini kalau nggak ada yang namanya kita ketertarikan, tidak ada kita mau mempelajari tentang ajaran Islam, itu agak sangat sulit kalau kemudian kita nih memahami terhadap ajaran Islam. Dan rata-rata orang yang dapat hidayah ini awalnya karena ada ketertarikan. Meskipun awalnya ingin menjatuhkan Islam. Kemudian belajar tentang Islam yang pada akhirnya dia malah justru termakan dengan keilmuannya. Dan kemudian dia memeluk ajaran Islam. Rata-rata begitu. Meskipun hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hijrah itu menjadi rujukan adanya tahun, namanya tahun Hijriyah, maka disebutnya Hijriyah. Hijriyah itu satu akar kata dengan hijrah. Dan praktek penggunaan tahun Hijriyah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan pada zaman Rasulullah. Tapi terjadi praktek pemanfaatan dan pembentukan tahun Hijriyah itu setelah Rasulullah tiada. Kapan itu? Ketika masa kekhalifahan kedua pasca Rasulullah wafat. Kekhalifahan yang pertama siapa? Namanya Abu Bakar Siddiq. Kekhalifahan kedua Umar bin Khattab, ya. Nah, pembentukan tahun Hijriyah itu baru terjadi pada masa kekhalifahan kedua, yaitu Umar ibnul Khattab. Dan itu pun pernah, kenapa itu dilakukan? Karena pernah suatu ketika ada seorang gubernur yang ngirim surat, itu nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Sehingga nggak tahuan, Pak. Kalau ini kerja di BUMN, Pak, ada surat perintah, Anda ditunjuk dengan mendapatkan SK, diangkat Anda menjadi posisi apa, tapi nggak ada tanggal, nggak ada tahun, kira-kira gimana? Bingung nggak? Kapan Anda pensiun, kapan Anda diangkat, nggak ketahuan. Nah, sebab itulah ada yang namanya tahun, ada yang namanya bulan. Memang Al-Quran sudah menyebutkan. Rasulullah udah tahu, meskipun nanti prakteknya tahun baru Hijriyah itu baru dipraktekkan di tahun setelah Rasulullah wafat. Yaitu di kekhalifahan yang kedua, yaitu 622 Masehi. Kalau lahirnya Rasulullah tahun berapa Masehi? 530. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak semuanya orang hafal lahirnya Rasulullah. Yang tahunya pokoknya Rasulullah lahir ke dunia aja. Kapan? Ya pokoknya ada di tulisan deh. Gitu. Allah juga tahu, ngapain nanya sama saya? Nah, saya juga begitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita nih memang ada kepedulian. Kita jangankan lahirnya Rasulullah, lahirnya anak kita aja kagak tahu, Pak. Jangankan anak kita, lahirnya kita aja kagak tahu. Ya, emang benar kita nggak ada yang tahu kecuali dikasih tahu oleh orang tua kita. Tapi orang tua kita kan yang memang mengetahui tentang lahirnya kita, ya kita ingetin. Kita kadang-kadang nggak ingat lahirnya kita pun kapan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan yang namanya tahun, kaitan dengan yang namanya bulan, itu Allah sudah membentuknya, sudah membuatnya, sudah menciptakannya. Di mana saya tahu? Buka Al-Quran surat ke-9 ayat ke-36. Surat apa itu? Surat ke-9 surat apa? Surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Ya.
Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atu hurum. Bahwa di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dalam ya konsepnya Allah, bahwa yang namanya setahun itu jumlahnya 12 bulan. Itu Allah yang bilang. Rasulullah bukan nggak tahu, Rasulullah tahu. Cuman belum dibentuk itu nama tahunnya tahun apa nggak tahu. Tapi Allah sudah tahu, udah buat. Makanya mau Masehi, mau tahun Kabisat, mau tahun Hijriah, itu Allah yang buat. Jumlahnya tetap 12 bulan. Ya, dari 12 bulan ini, dari konsepnya Allah, ya, ketentuan risalah Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Salah satunya adalah bulan saat ini, yaitu Muharram. Dan itu bulan Muharram itu berurutan dengan bulan sebelumnya, namanya Zulhijjah, namanya Dzulqaidah, nanti ke atas lagi ada yang namanya bulan Rajab. Agak jauh tuh kalau Rajab karena bulan ke-7. Maka kita harus tahu tuh urutan 12 bulan itu. Bulan pertama namanya Muharram, yang kedua Yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sa'ban, yang kesembilan Ramadan, yang kesepuluh Dzulqaidah, Dzulqaidah, Syawal, kemudian yang ke-11 Dzulqaidah, yang 12 Dzulhijjah. Itu harus hafal itu. Masa kagak hafal nih? Itu produk Islam, Pak. Itu menandakan bahwa kita ini betul-betul orang Islam. Tapi kita nih karena kebanyakan kita memang menggunakan produk yang bukan Islam punya, maka kita lebih hafal. Apakah itu boleh? Boleh, nggak ada masalah. Cuman maksud saya, jangan sampai yang punya umat Islam terabaikan. Ya kan? Produk yang lain kita pakai, produk sendiri kita enggak. Iklannya aja cintailah pelotak-pelotak Indonesia, kan gitu. Maka kita lah coba mencintai produk-produk sendiri. Jangan kita membanggakan produk yang lain. Kita mah punya budaya sendiri, budaya asing dipakai. Ya kan? Kita nih kalau kaitan dengan yang namanya corporate culture, pakai corporate culture kita. Jangan pakai corporate culture yang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum hijrah, mari kita jadikan momentum ini sebagai sarana hijrah kita menuju berkinerja unggul, ya. Nah, kalau kita lihat ini ada dua term, satu adalah hijrah, yang kedua adalah kinerja unggul. Momentum hanya dijadikan sebagai sebuah sarana. Hijrah itu kan rujukannya kinerja unggul, ada yang ingin kita tuju. Kenapa hijrah harus kita jadikan momentum? Karena lihat, dengan hijrahnya Rasulullah itu yang dijadikan rujukan, dijadikan sebagai dibentuknya tahun baru Hijriah, itu karena hijrah itu membawa momentum kemajuan Islam yang gemilang. Yang awalnya Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah, yang kalau kita lihat sepintas lalu dianggapnya gagal, Pak. Kenapa? Karena pengikutnya selama 13 tahun nggak banyak. Kalau ini saya baru beberapa tahun aja udah banyak ini yang hadir. Ini benar, ini udah banyak, meskipun ada yang tepar, ada yang rebahan. Masih mending, Pak, dibandingkan Rasulullah 13 tahun. Kan saya belum sempat 13 tahun di sini. Cuma hanya beberapa tahun aja. Masih mending, Pak. Rasulullah terus berdakwah. Bukannya menghindar, bukannya kabur Rasulullah itu dari Mekah. Tapi memang kafir Quraisy itu keterlaluan. Maka itu karena atas perintah Allah. Bukan karena maunya sendiri Rasulullah itu hijrah. Itu menjadi sebagai sebuah pembelajaran bagi kita yang mengikuti risalahnya Rasulullah, yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Dan kita kalau ingin selamat harus ngikutin Allah, ngikutin Rasulullah. Atiullah wa itu Rasul wa ulil amri minkum. Nah, Rasulullah hijrah untuk apa?
untuk menjadikan unggul Islam itu yang dikenal oleh kita melalui lisannya Sayyidina Ali, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu namanya unggul, Pak. Nah, cuman sayangnya saat ini Islam itu unggul hanya di lisan doang, cuman hanya di statement. Ya, gimana enggak? Haji aja, Pak, amburadul, Pak, itu. Ngurusin haji aja amburadul, Pak. Gimana mau unggul? Kemarin saya ketemu dengan salah satu deputi BPH, Badan Penyelenggara Haji. Saya kemudian dimintain pendapat. Saya bilang, ya gimana nggak berantakan, Pak? Ya memang yang ngaturnya aja banyak silumannya. Ya kan? Banyak kartelnya. Banyak sindikatnya. Orang nggak lagi memakai perasaan, Pak. Nggak usah pakai agama, pakai perasaan aja lah. Orang yang namanya berangkat haji itu, Pak, tidak semuanya orang-orang yang memiliki uang banyak. Ada orang yang memang ngumpulin bertahun-tahun, ada yang bahkan jual sawah. Yang memang ini juga itu, Pak, itu ada kontribusi dari ustadz, dari para penyelenggara umroh yang kadang, mohon maaf, ayat Al-Quran yang tertuang dalam Al-Quran surat ketiga ayat 97 itu, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ila sabila, itu kadang dipaksakan oleh para penyelenggara umroh. Yang penting mereka dapat untung, nggak peduli itu hajinya sah atau enggak. Ya, para pembimbingnya bukan nggak ngerti ayat, tapi kalau orang udah lihat uang, Pak, lihat materi, Pak, seideal kayak apapun itu langsung melempem, Pak. Yang bisa jadi mungkin saya ketika ceramah pun tidak seideal apa yang disampaikan. Nah, sebab itulah makanya tatanan sistem itu harus kuat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini menjadikan sebagai sebuah momentum. Dan kita harus pahami tentang hijrah itu menjadikan momentum. Lihat, ketika hijrahnya Rasulullah ke Taif gagal, Pak. Karena balik lagi ke Mekah. Tapi hijrah dari Mekah ke Madinah baru ini. Dan bahkan masyarakat dunia menyebutkan bahwa yang namanya Madani itu, Madinah itu adalah disebut dengan masyarakat Madani. Atau dalam bahasa Inggris adalah civil society, Pak. Ya, manusia yang betul-betul paripurna yang ada di sana itu, Pak. Insan-insan kamil itu ada namanya di masyarakat Madinah yang hidup di era zaman Rasulullah ketika membangun peradaban. Yang dulu namanya Yasrib. Yang orang jangankan datang ke sana untuk membayangkan saja udah nggak mau, Pak. Kenapa? Karena banyak masalah. Pembegalan, maling, udah segala macam, Pak. Begitu Rasulullah datang ke sana terjadi sebuah perubahan yang begitu sangat signifikan. Maka, nah, kita ini bukan hanya sekedar merayakan tentang tahun baru, Pak. Pawai obor, iktikaf, ya kan. Saya ini sempat ngisi tuh malam tahun baru Hijriah itu di Sunda Kelapa jam 1 malam. Membludak saya sampaikan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul begini iktikaf, saya bilang. Kenapa iktikaf harus dilakukan di malam tahun baru? Ternyata mengambil momentum, Pak. Momentum bisa enggak dia menghindarkan dunia ramai, meninggal sejenak tentang yang namanya kepenatan dunia, meninggalkan tentang kesenangan duniawi. Mereka bergeletak di masjid gitu kan, dengan berlama-lama dari sore sampai pagi. Yang biasanya mereka tidur beralaskan kasur yang empuk, dengan AC yang sejuk, makanan yang serba empuk, ya kan? Mereka mau kalau punya tekad. Sama halnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di PTPP. Maka bagaimana caranya bahwa yang namanya hijrah ini membawa momentum perubahan menuju ke kinerja unggul? Al-Quran memberikan bimbingan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata hijrah ini di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat ke-20 itu Allah menyampaikan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. A'dhamu darajatan indallah ini kalau diterjemahkan di sini diberikan predikat mulia derajatnya di hadapan Allah.
Predikat mulia adalah namanya a'dhamu, asal kata dari a'dhama, isim tafdil kalau belajar bahasa Arab. Itu namanya melebihi daripada sesuatu yang normal. Melebihi daripada sesuatu yang normal itu namanya unggul, Pak. Ya. Karena nanti ada kriteria-kriterianya kalau kita belajar KPKU BUMN, Pak. Dengan konsepnya Malcolm Badridge itu. Nah, di dalam Al-Quran, Pak, ketika kita menjalankan konsep ajaran Rasulullah, ajaran Islam, harusnya kita, apalagi yang rajin ngaji, yang rajin ngikutin kajian, yang sholatnya tepat waktu, itu harusnya berkinerja unggul dibandingkan dengan orang-orang yang enggak mengikuti kajian. Bukan tambah melempem, dikasih kerjaan, enggak pernah kelar-kelar. Ya kan? Kenapa? Kompetensinya diragukan gitu kan. Umat Islam itu harus cerdas, umat Islam itu harus sehat, umat Islam itu harus gagah, umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Nabinya sendiri pun Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang miskin, orang kaya. Dan kekayaannya, wow, itu luar biasa, Pak. Nikah saja maharnya 60 ekor unta. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa nanti kalau hartanya banyak, hisabnya jauh lebih sulit, itu bagi orang yang gak punya harta plus jarang ibadah. Maka kemudian dia berstatement seperti itu sebagai sebuah pembelaan. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah, itu ada 10 orang. Dari 10 orang itu, 7 sahabat itu kekayaannya sampai saat ini masih terlihat. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Itu sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, kita Nabi bukan, kiai bukan, ya kan, ibadah ala kadarnya, harta nggak tahu ada di mana, ya kan. Kita nih punya baju aja itu saja. Ini gimana, Pak? Yang bisa dibanggakan? Akhirnya apa? Di akhirat susah, di dunia belangsak, Pak. Makanya dalam Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayat ke-21 kalau tidak salah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang Islam itu harus wangi. Karena Rasulullah mensunahkan tuh ketika kita berpakaian wangi, rapih, bersih. Kenapa Rasulullah suka dengan warna putih? Karena identik dengan yang namanya rapih. Putih itu kena kotor dikit aja kelihatan. Itu Islam. Jadi bukan saja hanya sekedar dari sisi fisik, dari sisi perilakunya betul-betul menarik. Maka konsep kinerja unggul, Pak, itu kalau dalam konsep ajaran Islam itu diawali dengan keimanan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu memang menurut dalam Al-Quran itu pentingnya keimanan dalam menjalankan apa yang dilakukan di dunia ini. Kalau nggak ada keimanan nggak bisa, Pak. Allah saja menciptakan alam semesta ini itu pakai planning, Pak. Padahal Allah bisa saja dengan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi Allah tidak lakukan. Jadi iman ini menjadi salah satu syarat tentang kinerja unggul, Pak. Sehingga dengan kita keyakinan Allah yang punya ketentuan, kita bekerja bukan hanya sekedar mengharapkan bayaran, tapi kalau kita bekerja dengan berkualitas, yang dalam akhlak itu diawali dengan amanah, ya, amanah, penuh dengan tanggung jawab, orang akan trust, Pak, membangun bangunan konstruksi itu menyerahkan kepada PT-PP. Kenapa? Karena nggak ada yang dikurangin sedikit pun, nggak ada yang main kong kali kong. Betul-betul dilakukan sesuai dengan standarnya, bahkan melebihi daripada standar, karena konsepnya PKPU itu, ya, KPKU itu adalah beyond expectation, Pak. Salah satu kriterianya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi dasar agar kita ini bisa berkinerja unggul bagi orang-orang yang beragama Islam. Karena kalau tanpa itu, Pak, kita ini dalam kondisi yang labil. Innal insana khuliqa halu'an.
Manusia ini dalam kondisi yang tidak stabil yang diciptakan oleh Allah. Maka supaya stabil, maka keimanan itu harus betul-betul tertanam di dalam jiwa. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Surat ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan kemudian Allah tambahkan. Walladzina utul ilma darajah. Dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah ditinggikan derajatnya dengan beberapa derajat dibandingkan dengan derajat-derajat yang lain yang tidak memiliki iman dan ilmu. Maka di dalam konsep akhlak itu ada yang namanya kompeten. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu iman. Yang kedua adalah hijrah. Hijrah itu sendiri ada tertuang di dalam Al-Qur'an surat ke-9 ayat 20. Wahajaru. Hijrah. Setelah kita memiliki iman, ilmu, maka hijrahlah. Hijrah untuk apa? Menuju kepada yang lebih baik. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan Allah tidak bisa merubah siapapun yang memang Allah ingin rubah, tapi Allah memberikan kesempatan kepada makhluk untuk merubah sebelum Allah rubah itu. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita ini dengan keunggulan-keunggulan yang Allah berikan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain dimanapun di atas muka bumi. Dan bahkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat sekalipun. Allah menjadikan manusia ini terbaik dibandingkan dengan makhluk yang ada di atas muka bumi. Dengan Allah menyampaikan kalimatnya fi ahsani takwim. Dengan sebaik-baik yang Allah ciptakan. Cuman fi ahsani takwim ini seringkali dihancurkan oleh diri kita dengan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Iman dibuang, ilmu tak lagi dipelajari, ya kan? Kalau ada kajian kita ya cuek-cuek aja, nggak pernah dianggap penting. Kenapa yang dianggap penting itu kalau kelihatan yang betul-betul menyenangkan batin kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dianggap penting oleh kita biasanya itu meskipun dalam kondisi yang genting sekalipun, yang genting kadang-kadang bahkan dibuang. Justru yang ngejar yang penting. Orang dalam kondisi yang sakit harusnya masuk UGD karena di depan itu sudah ada yang ngasih informasi, ini ada duit di sana banyak. Karena menganggap itu yang penting itu duit, Pak. Maka kesehatan pun diabaikan. Padahal sehat itu penting juga. Itu punya duit kalau kemudian nggak sehat, Pak, nggak bisa ternikmati, Pak. Cuman orang kan lebih banyak mengedepankan ego dan nafsunya, Pak. Yang kemudian mana yang penting saja kita nggak ngerti, ya kan? Sehingga apa yang genting pun terabaikan. Mana yang urgent, mana yang important itu kan kita nggak bisa memilah-milah, nggak bisa memilih. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sudah jam 1 kurang 10, ya. Meskipun saya belum selesai, nanti kita lanjutkan di minggu depan, ya, tentang kinerja unggul berdasarkan konsep Islam, berdasarkan momentum hijrah, ya. Saya mohon maaf kalau saya nggak lanjutkan karena saya harus bertoleransi juga yang untuk mendapatkan santapan jasmani. Jangan sampai nanti kinerja unggulnya jadi disalahkan, disalahartikan. Artinya apa? Kinerjanya jadi acak-acakan gara-gara kajian, ya. Nah, itu jangan sampai kemudian ada statement, ada yang namanya pemikiran dengan kajian, kemudian Anda mengabaikan terhadap waktu bekerja. Ya. Ada yang mau nanya? Alhamdulillah, seperti biasanya, ya kan? Memang sudah ketangkap ilmu yang disampaikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kinerja unggul itu, ya, kesimpulannya, ya, kesimpulan awal nih. Mari kita lakukan dengan iman bahwa apa yang dilakukan itu oleh Allah senantiasa terus diawasi, meskipun kita nggak ada atasan yang mengawasi, meskipun ada kawan yang melihat kita, maka lakukan dengan amanah. Itu adalah bagian daripada nilai-nilai akhlak yang dibuat oleh BUMN. Hadanallahu wa yakum majma'in. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah bimbing kita, jaga kita, dan membuat diri kita bisa membuktikan bahwa kita adalah umat Islam yang hebat, yang kita wujudkan dalam bentuk kinerja yang produktif, yang menjadikan perusahaan ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan perusahaan manapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu ya Karim, wa'fu ya Rahman. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.